Turun lagi Bang. Satu lagi ya, cakep. Rapetan aja pengetongnya. Yuk. Maju lagi satu langkah Bang. Yang cek sepatu ya. Udah. Jangan lu. Pada malam hari ini, alhamdulillah laporan kita sudah diterima oleh Polda Metro Jaya terkait diduga pasal 335 ya, pengancaman dengan kekerasan. Artinya ada dengan pelapor sini bernama Putri, salah satu ex-tim dari Selegram tersebut. Dia melaporkan bahwa di hari Sabtu kemarin mendapat tekanan dari diduga juga orang dari Selegram tersebut gitu. Jadi dia merasa terganggu dengan rumahnya didatangi beberapa kali sampai tengah malam, yang intinya adalah mereka itu memaksa untuk ex-tim ini menandatangani suatu surat pernyataan untuk ex-karyawan. Seperti itu. Jadi tadi LP kita sudah diterima dengan baik, pasal 335 yang dituduhkan ke pihak sana. Oke Bang, Putri ini disuruh menandatangani surat apa Bang, kalau boleh tahu? Itu suatu surat pernyataan ex-karyawan ya, artinya bahwa ini diselesaikan secara, artinya udah clear lah, seperti itu. Tapi ex-tim ini tidak mau menandatangani hal tersebut karena di bawah pressure seperti itu. Oke. Mungkin Bang, awalnya apa sih Bang sampai bisa terjadi pengancaman itu? Awalnya kejadian mereka sampai diancam. Jadi mungkin awal ada apa mulanya gitu? mungkin beberapa hari yang lalu kita udah tahu semua ya di Twitter bahwa ada beberapa orang yang ex-tim dari Selegram ini gajinya tidak dibayarkan secara full ataupun tepat waktu, seperti itu. Nah, itu awal mulanya kenapa ini bisa ke blow up, ke jadiin media sosial. Jadi karyawan ini merasa haknya itu tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang disepakati di awal. Jadi misalnya beliau ini kerja November 2022, tapi baru menerima gaji ada yang di bulan Januari 2023. Nah, sebagai karyawan yang merasa sudah bekerja tapi gajinya tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang disepakati, ya mereka mencurahkan itu di Twitter tersebut lah. Ini yang menjadi viral awalnya. Seperti itu. Dugaan pengancamannya itu seperti apa sih Bang? Ada sekitar 11 orang ya. 11 orang dengan bervariasi gaji ya, ada yang 4 juta, ada yang 3 juta. Itu juga ada dengan 2 sistem shift, terus ada 2 tim situ Dubai sama Jakarta. Dan juga dijanjikan bonus juga seperti itu. Jadi karyawan merasa haknya tidak diberikan, mereka mencoba mencurahkan lewat Twitter, itu pun nggak lewat akun mereka ya, lewat akun Twitter lain. Oke, tapi benarkah tidak ada rasa kemanusiaan ketika bekerja dengan selebgram berinisial T ini, Bang? Kalau dari pengakuan ex-timnya mereka sih ada beberapa hal ya memang benar hal tersebut seperti itu. Kalau yang saya lihat di media ada yang katanya dikasih nasi basi lah, air minum sisa lah. Nah, itu yang kita lihat ya gitu. Kalau yang hari ini datang, adakah mendapat perlakuan tidak mengenakan atau tidak manusiawi? Kalau hari ini tidak sih, hari ini lebih terfokus kepada pressure yang didatangi oleh orang dari Selegram tersebut seperti itu. Karena dia merasa terganggu ya. Ya pressure-nya di kayak apa ya? Kayak mungkin kayak semacam matel ya, dipantengin gitu rumahnya dari pagi sampai malam seperti itu oleh orang yang diduga suruhan dari Selegram tersebut gitu. Jadi beliau juga merasa ketakutan di rumah gitu. Warga sekitar pun sama gitu. Bang, dari 11 orang semuanya mengalami intimidasi serupa? Enggak, hanya ada beberapa orang saja seperti itu. Bang, ini kan kejadiannya udah dari tahun kemarin dan udah dibayarkan di awal tahun ini. Kenapa baru speak up sekarang sih? Mereka mungkin ada alasan dari mereka yang Klien Agung sendiri nggak sih? Kalau dari mereka sih alasannya ya satu, menunggu tiket baik dari pihak sananya kan begitu kan. Maksudnya mau dibayarkan apa enggak, karena dari pihak sana tuh hanya menjanjikan gitu. Pulang dari Dubai gue bayar gaji lo, ternyata tidak dibayar juga seperti itu. Jadi mereka ini sampai akhirnya ada yang resign juga dengan sendirinya, ya sudah gitu. Bang Marlon, sebelumnya kan sempat viral juga tuh ya di TikTok karena mereka upload tentang gajinya yang tertahankan Kecil. itu ya kecil. Apakah dari situ akhirnya mereka mengirimkan teror seperti itu, Bang? Kalau awal mulai sih bisa jadi dari seperti itu, cuma di sini ketidakpuasan ekstrimnya mereka sih, karyawan ini yang kok sistem gajinya seperti ini gitu loh. Maksudnya mereka udah kerja, mereka udah ngikutin pengaturan shiftnya segala macam, tapi kok sistem penggajiannya seperti ini gitu. Jadi dia meluapkan kekecewaannya lewat Twitter. Nah, dari pihak Selegram ini tidak terima, akhirnya itulah yang mereka lakukan. Jadi emang kita itu kan kerja dari awal 1 November. Jadi 1 November itu harusnya bayar gaji kemudian itu 1 Desember kan. Tapi kita baru terima gaji November itu di tanggal 18 Desember.
Jadi di gaji tanggal 1 sampai 17-nya itu yang belum dibayarkan, dan juga ada beberapa ekstrim yang dijanjikan bonus 1,5 juta tapi sampai sekarang belum dibayarkan. Itu ada perjanjian tertulisnya nggak sih, Mbak? Untuk memberikan bonus dan segala macam, atau hanya Kontrak sekedar kerja ada? desain? Kita nggak ada kontrak kerja dari awal. Kita minta kontrak kerja tapi kayak ya udah nggak ada ujungnya nggak ada kontrak kerja. Itu kerjanya di sana ngapain aja sih kalian? Itu tugas job desk-nya gitu. Job desk-nya ya kita ikut syuting, produksi konten, terus diupload di YouTube, di Instagram. Bang, izin Bang, ini Ya. kan sudah dapat pengancaman. Apakah berencana untuk meminta perlindungan dari LPSK juga? Untuk saat ini sih kita belum ya, intinya dari ekstrim ini hanya meminta agar selegram tersebut meminta maaf secara terbuka, tapi lebih spesifik kepada mereka ini tidak. Kalau kemarin kita lihat secara umum ya, dan bahkan masih mengatakan itu adalah fitnah segala macam. Jadi keinginan mereka ini hanya meminta maaf secara terbuka, tapi lebih spesifik ke mereka orang ini seperti itu. Ketika Site sudah meminta maaf, dibayar apakah atau belum, Bang? Teror Apakah mereka sudah dibayar atau belum sampai saat ini? Ada yang udah, ada yang belum ya, yang bayar. Putri sudah dibayarkan atau belum? Masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Mendapat teror apa, Kak? Kemarin aku didatengin 2 kali di hari Sabtu malam sama di hari Minggu siang. Kali didatengin seperti apa, Kak? Datang Itu ke udah rumah ketemu atau langsung tatap muka dengan orang yang ngancem atau seperti apa sih? Dia datang ke rumah tapi nggak aku bukain. Intinya gitu, karena aku tahu kalau aku bukain pasti aku akan disuruh paksa untuk ngisi kuesioner itu yang dikasih. Tapi mengenal secara dekat orang yang datang ngancem nggak sih? Iya, aku tahu. Itu orangnya T? Bukan. Oh, bukan. Tapi dari tahu kalau dia pihak dari sebelah itu, dia udah pernah ketemu juga. Mbak pernah lihat isi kuesionernya seperti apa? Ada ekstrim yang share Bisa di spill sedikit Seperti apa kenapa? gitu ya? Seperti Jadi apa? apa yang Harus disuruh tanda mengisi tangan gitu, itu tanda tangan. kenapa? Isinya apa? Iya, Kak. Kenapa Apa-apa. harus dipaksa untuk menandatangani itu? intinya surat pernyataan kalau misalkan kita tidak ikut yang viral-viral itu. Itu surat pernyataannya isinya kalau misalkan kita tidak ikut yang viral-viral itu, yang kemarin sebelumnya itu sempat viral di Twitter dan Instagram, dan diancam untuk dilaporkan juga ke polisi. Bang, ini kan sudah bentuk pengancaman, Bang. Tidak mencoba untuk meminta perlindungan LPSK gitu, Bang, karena kan ini udah melapor gitu kan. Ya, ini kan kita baru tahap laporan awal ya. Kita belum tahu kan proses, tetap kita serahkan ke penyidik. Ini kan memang lokasi TKP di Cipinang, Jakarta Timur. Jadi semua kita serahkan dulu ke penyidik, nanti kita lihat langkah selanjutnya bagaimana. Apabila memang nanti beliau ini ditekan lagi ya, tidak menutup kemungkinan kita minta perlindungan ke sana gitu. Bang, Oke, awalnya tadi ada pengerusakan barang seperti apa? Itu pengrusakannya perihalnya handphone ya. Handphone. Yang gimana sih? Boleh dibanting atau di apa ya? Pengerusakan handphone. Handphone perusahaan itu dia mengakuinya tidak sengaja, tapi memang mengakuinya itu terlindas mobil truk ya. Cuman apa ya, tidak masuk akal sih, karena SIM card saya itu sampai hilang dan casingnya pun hilang gitu. Dan bahkan isi HP saya itu ada air ya, seperti kerusakan sengaja. Jadi handphonenya diambil paksa kan? Jadi sebelum saya pulang ke Indonesia, HP saya itu sempat disita. Sampai di Indonesia itu pas mau dibalikin, tapi dia ngakunya mau bawa ke ATM. Tapi pas pulang ke rumah, hancur. Mbak, ada alasan spesifik gak sih dia ngambil handphone Mbak? Maksudnya dalam arti kata ada data-data penting di situ yang akan memberatkan beliau? Alasannya menyita seperti apa? Mungkin ini ya, ada pihak yang membaca WhatsApp saya dan sedikit tidak terima gitu ya. Jadi HP saya ditahan sebelum pulang ke Indonesia, terus pas dikembalikan secara rusak. Nanti kami serahkan kepada ekstrim aja bagaimana. Cuma kemauan dari beliau itu ya saat ini seperti itu. Jadi intinya memanusiakan manusia lah. Bang, Aja. tadi kan bilang 11 orang yang belum dibayar gajinya gitu, Bang. Ini cuma 3 orang doang yang ada. Jadi seperti apa? Jadi ini adalah memang pure murni yang
terkait permasalahan intimidasi dulu ya, kekerasan. Kalau itu kan ranahnya kan memang sudah ke masalah gaji kan ya kan. Ini memang yang benar-benar beberapa hari ini mendapatkan tekanan pressure secara psikologis dengan tadi yang diceritakan oleh X yang tadi menyampaikan, beberapa hari ini mereka didatangi oleh orang-orang yang diduga suruhan dari pihak sana seperti itu. Jadi kita masih fokuskan ke tindakan dari pihak sana yang meresahkan dari pihak X timnya ini. Berarti mengesampingkan gaji dulu bang? Ya nanti itu memang nanti ada dan mereka juga sudah tidak mempersoalkan itu, intinya kemauan mereka hanya yang tadi saya sampaikan. Ada etikat baik, minta maaf secara terbuka, tetapi lebih spesifik ke mereka, tidak ke umum. Dan udah nggak usah memberitakan ini fitnah apa semua, kita ada bukti-bukti fotonya semua jelas lengkap. Jadi ayolah kita duduk sama-sama, kita selesaikan ini secara keluarga aja. Bang, artinya nggak ada tuntutan untuk hak-hak yang belum dibayarkan? Untuk saat ini fokusnya lebih kepada intimidasi ini dulu, tapi tidak menutup kemungkinan apabila memang yang 11 orang nanti menuntut haknya yang belum dibayarkan, ya kita akan proses juga seperti itu. Oke, mbak-mbak semua, apakah kalian trauma untuk pulang ke rumah atau seperti apa ya? Untuk sekarang ini, Untuk sekarang ini setelah ada itu. Atau intimidasi? Efek psikisnya Ya. Mungkin lebih takut ini ya, keluarganya jadi kepikiran juga keluarga kita, karena kan awalnya memang keluarga tidak mengetahui masalah ini, jadi tahu gitu loh, karena mereka ngirim orang untuk mengintai rumah teman saya ya, beberapa rumah saya seperti itu. Termasuk rumah mbak? Bukan saya yang enggak. Oh, yang tidak. Tapi ini kan kalian dapat pengancaman pas sudah ini. Sebelum itu ada kejadian-kejadian pengancaman pas masih kerja nggak sih? Atau mungkin benar-benar perlakuan kurang enak gitu. sebelum akhirnya resign dan sekarang malah dapat pengancaman lagi gitu. Tapi kalau perlakuan yang tidak enak bisa lihat yang ada di media aja sih yang udah tersebar. Berarti itu benar ya emang perlakuannya. Bang, tapi benar nggak sih ada oknum juga yang dilibatkan untuk mengintimidasi mereka? Karena kalau saya lihat dari kiriman teman-teman ini ya, kalau perihal oknum kepolisian ya kita nggak bisa mengatakan seperti itu, tapi memang ada beberapa orang ya, kalau dari gestur tubuhnya, dari bentuk tubuhnya ya, tegap segala macam ya, diindikasi seperti itu bisa. Tapi intinya dengan hal seperti itu mereka ini jadi terganggu, khususnya keluarganya ya. Bahkan sampai diancam malah mau dilaporkan ke polisi seperti itu. Oke, ya. Thank you bang. Oke, Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon doa dan dukungannya. Ya. Ya. Bahasa.